Catatan ini untuk perempuan yang mengambil peran. Sebagai anak, istri, ibu, atau saudara perempuan yang memilih berdaya. Perempuan, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata perempuan? Cantik, penyayang, atau hanya kau anggap sebagai sosok yang lemah dan tak berdaya? Sebagian perempuan mengalami hambatan, bahkan celaan harian dari lingkungannya. Adek mau kemana? Ikut sama saya yuk. Ayo nanti saya jajan saya ya. Ayo ikut sama saya. Sosok kecil yang kau eksploitasi untuk memuaskan hayalan. Sosok yang kau anggap tak pernah bisa berdiri di kakinya sendiri. Sehingga seringkali kau hanya menjadikannya mainan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan. Terkadang, ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Atau merampas kehidupannya demi memuaskan hasrat dan keegoisan. Gelap, senyap. Namun gejolak dalam diri yang ia pendam ketika kau perlakukan sesukamu. Sungguh, bahkan tak jarang kau hancurkan hati lembutnya dengan perlakuanmu yang kasar. Entah apa yang hendak dicari. Ketika mencaci, memaki, sudah menjadi makanan sehari-hari. Kami tak ingin diperlakukan bagai komoditi. Kami bukan selir. Aku ingin disayangi. Aku hanya ingin dihargai. Kami hanya perempuan pada umumnya. Namun paman, pasangan, bahkan rekan memaksa kami untuk menjadi dewasa. Cucu kami perempuan. Anak saya perempuan. Saudara saya perempuan. Anak saya perempuan. Adik saya perempuan. Ibuku perempuan. Saya perempuan. Istri saya perempuan. Saudara saya perempuan. Kakak saya juga perempuan. Kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja, pada anak kecil, remaja, dewasa, dan juga lansia. Dan kekerasan bisa terjadi di mana saja, di tempat publik, di tempat sepi, maupun di rumah. Sudah saatnya kita saling merangkul dan bersatu untuk mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan menyudutkan korban. Bagi korban, jangan takut berbicara dan mencari pertolongan. Pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat harus bersinergi untuk mencegah dan melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ternyata semakin meningkat. Hal tersebut harus segera kita lawan karena korban kekerasan harus diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan dan mendapatkan rasa aman. Karena tak jarang kekerasan dapat berakibat fatal pada mental dan masa depan. Perempuan adalah tolak ukur kemajuan peradaban sebuah bangsa, dan kita semua tentulah lahir dari rahim seorang perempuan. Sudah sepatutnya kita saling menjaga dan tentunya berani untuk melawan dan menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak. Jika kamu mendapatkan kekerasan, kamu bisa memberikan sinyal kepada orang sekitar untuk meminta bantuan. Caranya begini. Pertama, telapak tangan dihadapkan, kemudian selipkan ibu jari, kemudian sisanya rapatkan menutupi ibu jari seperti ini. Ini kode kamu bisa minta bantuan tanpa kamu harus bicara. Nah, karenanya saya berharap kekerasan pada perempuan dan anak bisa kita atasi bersama-sama
Dan saya ucapkan salam Jabar juara dan Jabar anti kekerasan.